Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Dewi Wismayanti dari Prodi Teologi Hindu semester 5, jurusan Brahma Widya. Hari ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Vedatika. Saya di sini mengambil materi yang berjudul Dewa Ganesha. Baik, langsung saja ke materi. Jadi, siapakah itu Dewa Ganesha? Dewa Ganesha adalah salah satu perwujudan atau manifestasi dari ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Dia adalah putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dewa Ganesha adalah dewa yang memiliki gelar sebagai dewa penguasa segala pengetahuan, kecerdasan, serta kebijaksanaan. Dewa Ganesha juga disebut sebagai dewa pelindung, dewa penolak bala atau bencana, serta dewa yang penguasa segala rintangan. Beliau adalah dewa yang menempatkan segala rintangan, tapi juga dewa yang menghalau segala rintangan tersebut. Dewa Ganesha dalam penggambaran wujudnya digambarkan berkepala gajah Gajana, berlengan 4 Caturmastam, dan berbadan gemuk Lambodara. Kan dalam sloka dan mantra sebagai berikut. Jananam butam ganati sepitam kavita jambu parasara vaksitam umasutam sloka vinasakaranam namani vigneswara pada pankajam, yang artinya engkau yang berkepala gajah, yang dilayani dan dipuja oleh Buddhagana, engkau yang menyukai buah-buahan, engkau putra dari Dewa Uma yang menghancurkan segala penderitaan. Oh Dewa Ganesha, sembah sujud kami di bawah kaki Padmamu. Baik, itu tadi slokanya. Sekarang lanjut ke materi. Dewa Ganesha juga dikenal dengan berbagai nama, antara lain Vyanaka yang artinya berpengetahuan, Vigneswara yang menghancurkan segala rintangan, Gajanana yang bermuka gajah, dan Ganapati pemimpin para gana. Dewa Ganesha adalah dewa yang wajib dipuja di awal dan pertama kali pada setiap upacara ataupun ritual keagamaan Hindu. Beliau dipuja agar berkenan menyingkirkan segala halangan dan rintangan dan menganugerahkan keberhasilan dalam setiap kegiatan. Pemujaan Dewa Ganesha amat luas hingga menjalar ke umat Jaina, Buddha, dan di seluruh dunia. Para pemuja Ganesha disebut dengan Ganapatya, yaitu mereka yang memilih Dewa Ganesha sebagai dewa yang utama. Baik, ke materi yang kedua, yaitu tentang kelahiran Dewa Ganesha. Menurut kitab Siwa Purana, pada suatu hari Dewa Parwati, istri Dewa Siwa, ingin mandi. Karena tidak ingin diganggu, maka dia menciptakan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ganesha. Dia berpesan kepada Ganesha agar tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya saat Parwati sedang mandi. Dia pun hanya boleh menuruti perintah Dewi Parwati. Pesan dan perintah tersebut dilaksanakan dengan baik oleh Ganesha. Syah dan Dewa Siwa, suami Dewi Parwati, pulang dan hendak masuk ke dalam rumahnya. Namun ia tidak dapat masuk karena dihadang oleh si anak kecil itu. Ganesha melarangnya karena ia melaksanakan perintah Dewi Parwati. Dewa Siwa menjelaskan bahwa ia suami Dewi Parwati dan rumah yang dijaga Ganesha adalah rumahnya juga. Namun Ganesha tetap tidak mau mendengarkan perintah Dewa Siwa. Ini sesuai dengan perintah ibunya untuk tidak mendengar perintah siapapun. Dewa Siwa murka. Dewa Siwa
kehilangan kesabarannya dan bertarung dengan Ganesha. Pertarungan amat sengit sampai akhirnya Dewa Siwa menggunakan trisulanya dan memenggal kepala Ganesha. Saat Dewi Parwati selesai mandi, ia menemukan putranya sudah tak bernyawa. Mengetahui putranya dibunuh oleh Dewa Siwa, ia menjadi amat marah dan menuntut agar anaknya dihidupkan kembali. Dewa Siwa tersadar dan akan perbuatannya dan ia menyanggupi permohonan istrinya. Dewa Siwa kemudian menemui Dewa Brahma, menceritakan kejadian tersebut. Atas saran Dewa Brahma, Dewa Siwa mengutus abdinya Gana untuk memenggal kepala makhluk apapun yang dilihatnya pertama kali yang menghadap ke utara. Ketika turun ke dunia, Gana mendapati seekor gajah dengan kepala menghadap utara. Saat mengetahui kepalanya akan dipenggal, sang gajah melawan hingga salah satu gadingnya patah. Namun, kepala gajah itu pun akhirnya dapat dipenggal dan digunakan untuk menggantikan kepala Ganesha. Akhirnya Ganesha dihidupkan kembali oleh Dewa Siwa. Baik, lanjut ke materi berikutnya, simbolis dan perwujudan dari Dewa Ganesha. Dewa Ganesha adalah perwujudan yang sangat unik dari Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudannya yang unik ini juga memiliki berbagai arti dan simbolis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang simbolis dari Dewa Ganesha. Dewa Ganesha, yang pertama, Dewa Ganesha memiliki kepala yang besar, simbol dari ketajaman, intelijensia, kecerdasan dan wawasan yang luas. Yang kedua, telinga yang lebar tapi mulut yang kecil, memiliki arti bahwa seseorang itu harusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dengarlah hanya yang baik dan suci, serta katakan hanya kebenaran. Ketiga, mata yang sipit, mengindikasikan pandangan yang tajam dan konsentrasi. Yang keempat, belalai, simbol dari kekuatan yang dahsyat dan kemampuan beradaptasi. Yang kelima, Ganesha memiliki satu gading yang utuh dan satu patah setengah. Gading yang utuh simbol dari keyakinan, sedangkan gading yang patah setengah simbol dari kecerdasan. Keduanya dibutuhkan dalam peningkatan kehidupan. Tapi seringkali kecerdasan tidak mampu memberikan segala jawaban dalam berbagai pertanyaan kehidupan. Sehingga saat kecerdasan tidak mampu, maka keyakinan terhadap Tuhanlah yang akan mampu membimbing dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Gading yang patah juga memiliki arti bahwa manusia membuang segala sifat buruknya dan meningkatkan dan mempertahankan hanya yang baik saja. Yang keenam, kaki Dewa Ganesha yang kecil mengindikasikan bahwa seorang hendaknya tidak terburu-buru dalam melakukan suatu hal. Semua hal harus dilakukan secara perlahan dan penuh pertimbangan. Yang ketujuh, wahana tikus dari Dewa Ganesha, simbol dari keinginan. Jika keinginan tidak dikendalikan atau tidak dikontrol dikontrol akan mengakibatkan malapetaka. Dewa Ganesha mengendarai tikus, lambang bahwa siapapun yang mengendalikan segala keinginan dan membuat tetap di bawah kendali kita, bukan sebaliknya keinginan yang mengendalikan kita. Yang kedelapan, Ganesha memiliki 4 lengan, di mana masing-masing memegang senjata, memperagakan mudra yang memiliki makna dan arti, antara lain yang pertama Anusa, yaitu kapak yang akan memotong segala jenis keterikatan material manusia. Yang kedua, Pasha atau tali, yaitu simbol dari pengendalian dan hukuman, juga simbol bahwa Ganesha dengan talinya akan menarik manusia ke jalan Tuhan.
Yang ketiga, modaka atau kue manis. Modaka adalah kue keras pada sisi luarnya tapi manis dan lembut di dalam. Ini berarti bahwa jalan spiritual memang harus dilakukan dengan keras dan disiplin, tapi pada akhirnya akan membawa kebahagiaan, kepuasan, dan nutrisi bagi jiwa kita. Yang keempat, Abhya Mudra, berarti Dewa Ganesha akan selalu memberikan pelindungan dan berkat serta rahmat bagi para pemujanya. Dijelaskan juga dalam sloka sebagai berikut. Moshika Vahana Modakasta Jamara Karna Vilabita Sotra Vamana Ropa Maheswara Putra Vigna Vinayaka pada namaste, yang artinya engkau yang memiliki tikus sebagai wahana, engkau yang selalu menyimpan manisan, engkau yang memiliki telinga bagai kipas, engkau yang mempunyai hiasan bagai rantai di pinggangmu, engkau yang berpostur pendek, engkau adalah putra dari Dewa Siwa, oh Dewa Ganesha, yang adalah semua itu yang menghancurkan segala rintangan. Kami memuja di kaki Padmamu. Baik, sekian dari pembahasan saya tentang Dewa Ganesha. Maaf jika mungkin ada salah kata dari bacaan saya atau perkataan saya dalam menjelaskan tentang Dewa Ganesha ini. Dan saya akhiri dengan Paramasanti. Oh.